Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Hari ini kita akan membahas tentang populasi dan sampel yang mungkin kemarin kalian sudah mengerjakan ya. Nah, ini Bu Lina akan memberikan penjelasan tentang populasi dan sampel. Ini sedikit banyak sekali contohnya ya. Untuk kategori yang pertama, populasi sendiri itu apa gitu ya. Populasi adalah wilayah generalisasi ya, atau kita bisa katakan juga kumpulan objek penelitian, bisa berupa kumpulan orang, bisa juga komunitas, bisa juga benda ya. Jadi populasi adalah kalau di dalam mencontohkan ya, kita bisa mencontohkan itu misalnya seluruh kelas, seluruh angkatan 2020 misalnya, seperti itu. Itu adalah populasi. Angkatan seluruh mahasiswa seni kuliner AKSAKK gitu. Nah, itu adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan pada beberapa hal dan membentuk masalah pokok. Begitu ya. Jadi kalau populasi itu kayak badan manusia ya, masih lengkap. Jadi setubuh manusia itu sekumpulan tubuh manusia, ada tangan, ada kaki, seperti itu. Kemudian kalau sampel adalah bagian kecil dari sebuah populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Nah, ini contohnya kita bisa menginterpretasikan seperti pada mahasiswa seni kuliner kita ambil sampelnya ada di angkatan 2020, angkatan 2019, angkatan 2018. Nah, itu diambil tiga orang misalnya. Nah, itu namanya sampel. Kalau dalam dunia kesehatan kita bisa tahu sampling, misalnya dalam tubuh manusia itu ada seluruh yang namanya darah ya. Nah, kita ambil sedikit maka dia disebut sampling ya. Kemudian sampel itu adalah sebagian juga unsur populasi. Nah, yang saya katakan tadi sama ya, sama yang di atas. Kemudian miniatur atau populasi, atau dia itu sebagai bisa menjadi contoh ya. Oh, anak semester 2020 ini rajin semua. Ketika kita ambil 5 orang ternyata semua misalnya baik gitu. Nilainya 80, 70, oh mayoritas memang rajin gitu. Nah, itu adalah sampel. Tidak melihat secara keseluruhan, hanya melihat orang-orang yang tiba-tiba diambil. Kemudian sampel yang memiliki ciri karakteristik yang sama juga ya, seperti populasi. Nah, cirinya sama. Nah, ini adalah alur pemikiran populasi dan sampel. Jadi populasi ya, itu kita temukan sebuah populasi, kemudian kita ambil sampel dan dia akan berputar seperti ini. Nah, mengapa harus sampling? Mengapa? Karena kalau kita menggunakan populasi yang besar, itu tidak mungkin diteliti semua ya, nggak mungkin, karena ada keterbatasan waktu, biaya ya, ada juga sumber daya manusia. Nah, kalau kita samplingnya di makanan, di seni kuliner, maka kita tentunya akan menghabiskan waktu untuk membuat produk, kemudian kita akan menghabiskan biaya dan juga manusianya. Jadi kita membutuhkan lebih banyak apabila misalnya kita mau menggunakan populasi seluruh mahasiswa seni kuliner. Nah, itu kan banyak sekali, maka kita perlu sekali sampling. Kita mengambil setiap angkatan itu berapa orang gitu. Misalnya kita ambil 10 orang setiap angkatan untuk mengikuti misalnya lomba gitu kan, atau sampling untuk mengikuti tes kerajinan gitu kan. Nanti akan kita ketahui
apakah mahasiswa seni kuliner ini bisa dikatakan rajin. Itu berdasarkan dari sampling tadi. Kemudian penelitian terhadap sampel bisa lebih reliable daripada terhadap populasi, karena elemen yang sedemikian banyak akan memunculkan kelelahan fisik dan mental para pencacahnya. Jadi maksudnya para penelitinya itu akan capek sendiri kalau sampelnya banyak sekali. Maka biasanya ada yang menstandarkan itu 30 orang, ada 15. Nah, semua itu paten enggak, Bu? Enggak. Jadi setiap misalnya kita menemukan penulis buku tentang metopen itu akan berbeda-beda. Cara mengambil sampelnya akan ada tekniknya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita mau menggunakan sampling, kita menganut milik siapa gitu. Jadi kita nggak bisa menentukan dengan sendirinya ya. Misalnya saya mau 30. Nah, standarnya itu milik siapa? Kamu memilih orang panelis yang misalnya semi terlatih itu mengambil 30. Kemudian populasi homogen. Peneliti terhadap seluruh elemen dalam populasi menjadi tidak masuk akal apabila kita menggunakan populasi. Gitu. Justru malah tidak. Ini ya. Nah, kemarin ada tugas membuat bab 3, ada subjek dan ada juga objek. Subjek adalah anggota populasi yang terdiri dari orang-orang. Jadi ketika kita membuat sebuah produk ya, kita tentunya akan kita tentunya akan mengambil samplingnya itu dari subjek dan dari juga objek ya. Tidak semua penelitian menggunakan subjek dan objek, tapi pasti menggunakan populasi dan sampel, meskipun dia kualitatif, kuantitatif. Nah, subjek dan objek itu kalau kita memang memiliki subjek orang dan juga objek benda. Itu ya. Misal kita akan menguji sebuah produk. Nanti yang akan mencicipi itu siapa? Orang. Nah, maka subjeknya itu adalah orang-orang panelis yang meneliti gitu ya. Kemudian objeknya itu adalah makanan yang akan kita kasihkan kepada panelis tersebut. Jadi panelis itu orang. Panelis orangnya itu akan memberi komentar setelah memakan benda, ya kan? Mencoba benda. Nah, bendanya itu objeknya adalah makanan yang kalian buat. Nah, itu kalau di bidang boga seperti itu. Kita ambillah eksperimen tentang pembuatan cake dari apa kayak gitu. Kemudian responden itu adalah seseorang yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap objek penelitian. Jadi bisa juga kita katakan nama lain. Responden kita yang mau nyicipin itu ada 10 orang misalnya. Itu bisa dikatakan responden. Jadi orang yang bertanggung jawab terhadap objek penelitian, yaitu dia yang akan mencicipi, yang akan memberikan informasi tentang organoleptik misalnya. Nah, ini adalah pengertian-pengertian ya. Ada populasi itu sekelompok orang, ada elemen itu setiap satuan ya. Kalau dalam populasi terdapat 30 laporan keuangan, maka setiap laporan keuangan tersebut adalah unsur atau elemen penelitian. Kemudian kerangka sampling. Nah, kita bisa juga memberikan syarat ya kepada sampel. Jadi kita tidak bisa sembarangan mengambil sampel. Ada tekniknya. Akurasi atau ketepatan dalam tingkat ini ya, yaitu tingkat ketidakadaan atau bisa dalam sampel. Jadi kita dengan kata lain, makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, makin akurat. Ya, maka untuk memprediksi, misalnya kita mau meneliti tentang kesukaan, maka kita bisa ambil panelis-panelis yang semi terlatih ya, gitu.
Kalau nggak terlatih, kita akan kesusahan juga untuk mengambil hasil kesimpulannya. Oke, kemudian syarat sampel itu presisi, memiliki tingkat presisi estimasi ya. Artinya begini, kalau kita mau, misalnya kita tujuannya hanya untuk mengetahui mana mie ayam mana, misalnya mie ayam mana yang paling disukai orang-orang gitu kan, maka sampelnya adalah konsumen yang makan mie ayam ya. Jadi sederajat, jangan sampai sampelnya itu kita ambil dari orang yang tidak suka mie ayam kan gitu. Nah, seperti halnya kita pada uji organoleptik, kita ingin mengetahui tingkat kesukaan, tingkat bagaimana teksturnya, bagaimana aromanya. Nah, ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang semi terlatih di dalam dunia boga. Nah, ini kita harus tahu tingkat presisinya ya. Kita harus tahu bahwa sampel yang kita ambil adalah orang-orang yang mengetahui apa yang menjadi tujuan penelitian kita. Oke, bagaimana ukuran sampelnya, Ibu? Banyak cara menentukan ukuran sampel. Beberapa ahli mengungkapkan ya. Pertama, sampel itu jelas harus mewakili populasi ya. Kalau kita mau mengetahui tekstur, aroma, itu kan nggak bisa ya kalau kita kasihkan kepada teman kita yang busana, itu kurang tepat ya. Mereka mungkin bisa melihatnya hanya dari segi kesukaan, tapi secara detail dia tidak bisa mengungkapkan gitu. Nah, ini kita harus cantumkan pada mahasiswa, kita harus berikan kepada mahasiswa boga juga ya, yang tahu teksturnya harusnya gimana, pai itu teksturnya harus gimana, aromanya harus gimana. Nah, ini standar yang tahu kan adalah mahasiswa seni kuliner. Maka sampelnya pun harus diambil dari orang-orang seni kuliner gitu ya. Semakin banyak ukuran sampel, maka semakin kecil tingkat kesalahan ya. Yang penting tidak banyak sekali ya, hanya semakin banyak dia digeneralisasi, maka tingkat kesalahan semakin kecil. Oke. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel itu tadi ya, tingkat presisi, derajat keseragaman, kira-kira seragam nggak orang-orang ini angkatan 2020-2019. Nah, ini juga akan mempengaruhi ya tingkat keseragamannya. Banyak variabel yang diteliti dan rancangan analisisnya. Oke. Kemudian kalau variabelnya banyak dan juga analisisnya banyak, maka ini juga mempengaruhi sampel. Kemudian biaya waktu dan tenaga yang tersedia itu juga akan mempengaruhi ukuran sampel ya. Nah, ini yang tadi yang saya bilang, bagaimana menentukannya. Derajat keseragaman populasi, semakin tinggi tingkat homogenitas populasi, semakin kecil ukuran sampel yang boleh diambil. Semakin rendah tingkat homogenitas, semakin besar ukuran sampel yang harus diambil. Itu ya. Maksudnya begini, ketika kita membagikan ini kepada orang yang semi terlatih, ini walaupun kecil dia lebih akurat gitu. Tapi kalau kita mau mengetahui mie ayam mana, mie ayam A dan B itu yang paling favorit, yang paling disukai itu siapa, maka orang-orangnya kan berbeda ya, tidak seragam ya. Nah, ini makanya semakin besar tingkat homogenitas ya, maksudnya maka semakin kecil ukuran sampel yang boleh diambil. Semakin tinggi tingkat homogenitas, nah ini artinya kalau dia semakin sama, maka semakin kecil aja sudah boleh. Tapi kalau orang-orang sampelnya itu berbeda, maka kita mengambilnya banyak. Ya, misalnya kalau kita menggunakan anak mahasiswa seni kuliner, kita mengambil cukup 15. Tapi kalau orang lain misalnya melihat kesukaan aja,
kita mengambil anak busana, anak rias. Nah, ini akan lebih banyak. Kita ambil misalnya 30 sampai 50 orang. Itu ya. Terus tingkat presisi yang diinginkan semakin tinggi tingkat presisi, maka semakin besar pula sampel yang harus diambil. Banyaknya variabel yang diteliti dan rancangan analisis, semakin banyak variabel, maka juga mengingat ya, dia juga akan menentukan analisisnya gitu. Nah, biasanya kita menggunakan tabulasi silang yang namanya adalah ada chi-square, kemudian ada kendal tau, itu untuk mengetahui antar hubungan ya. Nanti ada lagi, kalau kita menggunakan uji organoleptik, maka kita biasa menggunakan ANAVA ya, berbagai jalur. Nah, ini nanti akan kita bahas di bab selanjutnya tentang analisis data. Kemudian alasan-alasan peneliti untuk menentukan sampel yaitu waktu ya. Waktunya nggak banyak Bu, maka saya nggak bisa ngambil banyak gitu kan. Kemudian biayanya untuk membuat produknya itu juga akan memperkecil waktu. Oke, ini ya, tingkat kesalahan akan turun jika ukuran sampel lebih banyak. Oke, kemudian di sini bagaimana prosedur menentukan sampel. Yang pertama adalah identifikasi populasi ya. Kemudian memiliki kerangka sampel, membentuk metode penelitian sampel. Jadi nanti ada metode-metode cara mengambil sampel. Nah, ini kita next ya. Oke, nah ini contohnya ya. Ada populasi mahasiswa tata rias nih. Kemudian kerangka sampelnya itu seperti ini. Kita acak. Kita ambil yang nomor 1, 2, 3, dan 95. Ya, kemudian namanya kita acak itu jenis teknik samplingnya adalah simple random sampling gitu ya. Setelah populasi ditetapkan, kerangka sampel dibuat, teknik samplingnya juga sudah ditentukan, maka kita juga lakukan pengundian ya, menentukan ukuran sampel. Misalnya kita ambil 20, maka unit sampel yang diundi adalah sekian gitu. Jadi kita bisa mengundi banyak ya dari mahasiswa tetap rias dan itu diacak. Nah, teknik mengacak itu namanya simple random sampling. Nah, ini kita nanti akan kenalan dengan jenis-jenis populasi, jenis-jenis teknik sampling maksudnya. Nah, ini menurut Haier, rasio antara jumlah subjek dan jumlah variabel independen dalam analisis multivariat dianjurkan 15 sampai 20 orang. Jadi menentukannya itu berdasarkan siapa? Kalau tadi Haier, kemudian kalau ini Guy ya. Kalau metodenya deskriptif, dia harus mengambil 10% dari populasi ya. Misalnya populasi seni kuliner itu ada 300, maka minimalnya adalah 10%-nya yaitu 30 orang. Misalnya gitu. Kita akan menggunakan metode deskriptif korelasional atau menggunakan eksperimental ya, yang di bawah sendiri ini. Eksperimental minimal 15 subjek per kelompok, maka misalnya kita ambil semua angkatan, maka angkatan 2020 itu kita ambil 15. Nah, ini kalau kita ditanyain sama penguji, kamu mau ngambil teknik sampling menurut siapa gitu kan? Ini adalah menurut Guy dan Diel ya, tahun 1992. Kemudian metode ex post facto, yaitu ini metode penelitian yang sudah lampau, yang sudah terlewat. Jadi kejadiannya itu sudah lama, maka menggunakan metode ex post facto. Nah, menurut Trusko ini beda-beda. Ukuran sampel terdiri dari 30 sampai 500 elemen. Gitu ya. Jadi banyak sekali nanti jenisnya. Di sini ada Slovin menggunakan rumus ya. Misalnya kita akan meneliti menggunakan ini 130 populasi ya, 130 karyawan, maka kita ambil
menggunakan teknik Slovin, maka dapatnya 98 untuk samplingnya. Menggunakan Morgan nanti akan ada sendiri ya, ini berdasarkan populasi, nanti ada populasi kemudian sampelnya berapa. Kalau populasinya 140, sampelnya 103, kayak gitu. Menurut rumus Ishak juga menggunakan rumus ya, jadi nanti per metode itu berbeda-beda. Nah, ini sudah saya upload di Classroom, jadi bisa kalian lihat sendiri, kalian bisa contek ya teknik samplingnya. Nah, itu adalah untuk menentukan jumlah ya, tadi di atas tadi adalah untuk menentukan jumlah. Nah, bagaimana cara mengambilnya itu adalah teknik sampling. Jadi bagaimana aku bisa memilih, aku harus random, aku harus teknik sampling kayak gitu kan. Nah, ini adalah ada teknik, yaitu proses pemilihan jenis sampel dengan memperhitungkan besarnya sampel yang akan dijadikan sebagai subjek atau objek penelitian. Pemilihan sampel harus memiliki representatif, artinya sampel yang dipilih mewakili populasi baik dari karakteristik maupun jumlah. Jadi sampel harus mewakili. Nah, ini secara keseluruhan ada 2 macam, yaitu probability sampling dan juga non-probability sampling ya. Jadi apa itu probability sampling? Ini ada sendiri ya teknik-tekniknya, yaitu dia probability sampling itu random. Random itu acak ya, diacak. Jenisnya ada ini ya, ada simple random, ada disproportion random, ada proportionate, ada cluster sampling. Nah, ini masing-masing memiliki pengertian yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada non random ya, ada convenient, purposive, kuota. Nah, ini istilah-istilahnya ya, acak. Kita bisa melihatnya. Istilahnya ada probability, apa bedanya, dan non-probability, bedanya apa. Yang pertama, probability adalah setiap anggota populasi memiliki peluang untuk dipilih menjadi sampel ya, dan hasil penelitian dijadikan ukuran mengestimasi populasi. Nah, sedangkan non-probability adalah setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota. Hasil penelitian tidak dapat dilakukan secara generalisasi. Artinya begini, kalau kita pakai non-probability maka ada syarat-syarat tertentu ya untuk mengambil sampel. Jadi orangnya ini harus ini, orangnya ini harus ahli misalnya. Nah, ini masuk ke dalam non-probability karena dia tidak bisa memberikan semua peluang untuk menjadi sampel, hanya orang-orang tertentu gitu ya. Tapi kalau probability dia random, dia bisa mengetahui gitu. Nah, di sini setiap elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama, ya kan? Kemungkinan setiap unsurnya juga dijadikan sampel. Nah, ini karena apa? Karena itu tadi tergantung tujuan. Jadi kita menggunakan teknik yang mana? Mau yang probability atau yang sampling? Saya cuma mau mengukur ini, Bu. Kesukaan. Jadi saya menggunakan probability sampling. Alasannya apa? Alasannya saya akan mencari sampel yang penting dia itu sudah pernah makan di situ, gitu kan. Berbeda dengan non probability. Dia memang harus orang-orang terpilih gitu ya, dan harus sama. Nah, ini adalah simple random ya. Jadi individu yang diacak memiliki peluang yang sama menjadi anggota populasi dan dianggap homogen ya. Homogen misalnya dia sama-sama makan mie ayam. Oke, ini simple random seperti ini ya. Jadi dari sekian orang kita ambil acak. Seperti diundi itu juga bisa menentukannya.
Kemudian stratified atau mengurangi pengaruh faktor heterogen dan melakukan pembagian elemen ke dalam strata. Nah, ini yang seperti saya bilang, misalnya di kelas busana ada kelas ABC, kita ambil beberapa orang dari kelas-kelas tersebut, gitu ya. Nah, ini adalah stratified atau kita bagi berdasarkan golongannya. Kemudian ada proportionate sample, ya. Jadi kalau tahun lalu itu saya berikan contoh ya, banyak banget dan itu menghabiskan waktu. Maka untuk yang ini kita bisa ambil aja yang perlu-perlu. Jadi apa aja yang kita akan gunakan di dalam dunia boga, gitu aja. Teknik sampling ini adalah anggota ya, proportionate, anggota populasi heterogen, dan heterogenitas tersebut mempunyai arti yang signifikan. Ya, teknik samplingnya ini strata. Misalnya dia menggunakan jadi strata itu berjenjang. Kalau sudah berjenjang, maka ini kita memilihnya begini. Misalnya kita mau mengetahui kepuasannya. Bagaimana manajer, di sini contohnya adalah manajer sebuah perusahaan, kita mau mengomentari direkturnya, maka orang-orang yang bekerja di situ yang berstrata itu kita tanyain. Misalnya manajernya, ke bawahnya lagi supervisor, ke bawahnya lagi apa gitu. Nah, ini adalah berjenjang ya. Dan masih banyak lainnya ya. Di sini ada contoh-contoh, ada cluster, ada sampling, non-probability ya. Saya bilang tadi setiap elemen tidak memiliki kesempatan yang sama menjadi sampel. Ya. Tidak mengukur sejumlah mana karakteristik mendekati parameter. Oleh karena itu, sampel yang diambil tidak dapat digenerasi, tidak bisa sembarangan. Itu non-probability. Ada accident, ada purposive, ada kuota, dan snowball gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik lanjutan yaitu populasi dan sampel, yaitu teknik sampling ya. Jadi yang namanya teknik sampling itu adalah memilih sampel. Bagaimana memilih sampel? Nah, ini ada dua macam cara mengambil sampel, yaitu probability sampling, dan yang kedua adalah non-probability sampling. Probability sampling itu semua sampel berpeluang sama untuk menjadi populasi, populasi untuk menjadi sampel ya. Jadi peluangnya sama. Sedangkan non-probability tidak memiliki peluang yang sama untuk semua populasi. Oke, jadi bedanya kedua ini adalah masing-masing sampel itu, kalau probability peluangnya sama, artinya di sini kita memiliki kriteria tertentu sehingga dia berpeluang. Nah, contohnya pada probability sampling yaitu simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate, juga cluster sampling. Kemudian yang non probability ini lebih banyak ya, karena tadi dia bisa lebih non random, jadi tidak berdasarkan kita acak, tapi ada sistematis, ada yang berdasarkan kuota, ada yang incidental, purposive, jenuh, dan juga snowball sampling. Nah, di probability sampling di sini kata random sampling itu artinya acak ya. Jadi kita mengambilnya acak tapi masih punya kriteria. Sedangkan di non probability sampling ini berdasarkan syarat-syarat tertentu ya. Kita akan membahas lebih detailnya pada sampling sistematis, kuota maupun insidental ya. Sistematis itu sistemnya. Nah, ini kita masuk dulu ke probability sampling. Oke, yaitu memiliki peluang yang sama menjadi sampel. Contohnya adalah simple random sampling. Syaratnya dia berasal dari populasi yang homogen, artinya
atau relatif homogen, artinya dia stratanya sama. Misalnya mahasiswa seni kuliner ya, mahasiswa seni kuliner akan menjadi sampel nantinya. Nah, populasi yang sama itu memiliki kriteria homogen yang sama, atau misalnya sama-sama sudah menempuh mata kuliah pengawasan mutu pangan sehingga dia bisa menjadi panelis. Nah, ini namanya homogen atau relatif homogen. Maksudnya di situ adalah mereka punya pengetahuan yang sama di saat kalian mengambil mereka menjadi sampel. Gitu. Kemudian secara teknik itu diambil secara random atau diambil acak ya, tidak memilih. Jadi misalnya ada 30 mahasiswa, nah kamu memilih ada 10 orang atau 15 orang, itu asal diambil, asal menjadi sampel. Oh, yang kelas angkatan ini saya pilih 15. Angkatan yang satunya juga 15, tapi orang-orangnya tidak dipilih berdasarkan kesukaan tapi asal diambil. Gitu ya. Oke, kemudian sampelnya juga representatif atau mewakili. Jadi dari 15 orang tadi sudah mewakili angkatan 2021 misalnya sama angkatan 2022 gitu untuk perwakilan. Nah, ini artinya kita mengambilnya berdasarkan simple random, berdasarkan randomnya gitu ya. Kemudian kita next, proportionate stratified random sampling. Jadi di sini harus ada syaratnya ya, dari populasi kita ambil sampel yang proporsional ya, proporsional. Artinya kalau populasinya kita ambil 50% pada semua strata ya, strata itu tingkatan. Nah, ini contohnya kita ngambil sampel itu misalnya anak SMK. Anak SMK bagaimana kesukaan produknya yang kita buat gitu kan. Misalnya kita membuat menu diet gitu, kita bagikan, kemudian kita mau melihat berdasarkan tingkatan pendidikan sampel kita. Jadi ada yang anak SMK, ada yang mahasiswa, kemudian ada yang mahasiswa S2. Nah, ini nanti setiap jenjang ini kita bagi sama rata. Jadi untuk mengambil sampel misalnya 50%. Yang SMK maka sampelnya adalah 50 ya. Kemudian yang S1 50%-nya adalah 30 dan yang S2 separuhnya adalah 15. Nah, ini kita sudah mendapatkan sampel ya. Jadi sampelnya itu 50% semua. Sehingga ini yang disebut proportionate atau proporsional ya. Kita membaginya secara profesional gitu. Kita bagi rata. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu disproportionate. Itu ketika kita mendapatkan populasi itu tidak sama besar. Jadi kalau kita bagi menjadi 50% itu nggak mungkin, karena yang S2 itu hanya 5 orang, yang S1 50 orang, yang SMK itu 100 orang. Nah, kalau dibagi 2 nanti yang 5 terlalu kecil, maka ini bisa dikatakan disproportionate gitu ya, diambil secara random kecuali yang mengalami ketimpangan. Jadi tetap diambilnya random, cuman yang tidak mungkin, nah dia tetap jumlahnya 5. Sedangkan yang lain dibagi 50% sama menjadi 25% dan juga menjadi 50 orang gitu. Kemudian ada yang namanya yang probability, ini namanya cluster sampling ya, berdasarkan wilayah ya, berdasarkan daerah. Dan setiap daerah itu pasti punya kayak kecamatan, kelurahan kayak gitu ya. Jadi semakin kecil. Nah, ini juga bisa menjadi sampel ya. Nah, ini cluster sampling ini biasanya digunakan untuk penelitian ke masyarakat. Jadi lebih kepada sensus atau pemilihan kepala daerah. Nah, ini sangat bisa digunakan pada cluster sampling.
Misalnya di Bekasi nih, ini contohnya di Bekasi, ini ada beberapa tempat namanya Bantar Gebang, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Utara, Jati Asih, Jati Sampurna, nah dan lain-lain. Nah ini hanya kita ambil beberapa, jadi tidak semua diambil, hanya beberapa yang mewakili saja, diambil secara profesional, secara random sampling juga ya, jadi langsung dipakai wilayah-wilayahnya. Atau kalau di bidang buka kita bisa juga melihat misalnya penjual pedagang mie ayam di seluruh wilayah Jogja gitu kan. Di seluruh wilayah Jogja itu resepnya seperti apa misalnya. Resepnya kita akan melihat paling banyak menggunakan ayam kah atau ada campuran lain. Nah, ini kita juga bisa membaginya ke dalam klaster. Misalnya di Yogyakarta ada beberapa kecamatan seperti Umbul Harjo, kemudian Ngampilan, kemudian ada Suryonatan dan lain-lain. Nah, ini kita bisa ambil secara acak dan kemudian di situ ada penjualnya mie ayam misalnya. Nah, kita bisa ambil kondimen mie ayam di setiap daerah tadi itu bagaimana gitu. Nah, ini namanya cluster sampling. Jadi kita bisa melihat pedagang penjualan kondimennya mie ayam banyak digunakan di daerah apa aja kesimpulannya. Nah, ini berdasarkan wilayah gitu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan, oh kebanyakan masyarakat di Jogja, pedagang mie ayam di Yogyakarta itu menggunakan kondimen misalnya daun bawang kayak gitu, yang selalu ada. Ini akan ketemu dengan cluster sampling. Kemudian non probability sampling. Ada beberapa metode ya tadi. Salah satunya adalah sampling sistematis ya. Sistematis ini artinya kita bisa acak. Kita sistemkan. Misalnya dalam satu kelas populasinya ada 64. Kita ambil samplingnya, sampelnya itu berdasarkan absen atau absen genap misalnya. Di sini ada contohnya absen genap. Yang punya absen genap itu akan menjadi sampel kita. Gitu ya. Itu sistematis karena kita sudah mengatur sistematisnya ya. Absen nomor 2, nomor 4, nomor 6, 8, 10, 12 dan sampai dengan 64. Ini bisa disebut diambil secara sistematis karena diatur dan ada juga pengaturannya. Kemudian ada sampling kuota. Nah, sampling kuota ini kita balik lagi ke syarat sebelumnya ya, yaitu bagaimana kita memilih pengambilan sampel. Misalnya kita menggunakan rumusnya Ishak tadi ya, kita berarti membutuhkan 300 orang misalnya. Nah, sampel yang akan kita dapatkan nih berdasarkan kuota, misalnya kita pengen tahu uji kesukaan sebuah produk dan semua jurusannya di sana, di semua jurusannya itu kita ambil sembarangan ya, yang penting dia memenuhi kuota. Misalnya 100, bisa jadi 150 dari anak busana, kemudian 50-nya dari rias. Yang penting adalah kuotanya memenuhi dan memiliki karakteristik yang dibutuhkan ya. Ya, misalnya kita kasih kriteria bahwa dia harus mahasiswa umur sekian. Nah, ini maka dengan kriteria itu 300 orang harus dapat. Nah, ini adalah sampling kuota. Kalau kuota sudah memenuhi, baru dia berhenti untuk mengambil sampel kembali. Oke, kemudian ada sampling insidental. Sampling insidental adalah siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan kriterianya. Nah, misalnya seperti ini. Ada pedagang mie ayam ya yang ingin mengetahui seberapa sih dia disukai ya, produk dia itu disukai misalnya. Nah, akhirnya peneliti ini ingin mengambil data dari situ. Nah, ini kita bisa menggunakan sampling insidental ya. Siapa saja yang datang di warungnya bapaknya itu, kita kasih kuesioner, kemudian disuruh ngisi bagaimana pelayanannya, bagaimana produknya. Nah, ini yang penting dia
adalah memenuhi kriteria, yaitu makan di sana ya. Dia makan di sana, jadi dia bisa merasakan pelayanannya, dia bisa merasakan produknya. Oke, kemudian selanjutnya adalah sampling purposive. Nah, sampling purposive ini harus bersyarat. Jadi sampelnya harus punya syarat. Misal kita akan meneliti tentang kualitas makanan. Nggak bisa ya kita ambil sampel itu dari orang yang nggak ngerti makanan gitu. Jadi sampling purposive itu bersyarat tadi bahwa dia sumber datanya harus dari ahli makanan, sehingga data yang didapatkan itu valid. Bagaimana makanan yang kalian ajukan ini berkualitas apa enggak. Siapa yang mengatakannya? Yang mengatakannya adalah ahlinya, ahli perihal makanan tadi gitu ya. Dan ini ada contoh lain, misalnya kondisi hak asasi manusia, dan ini ada ahlinya juga gitu. Kita lanjut. Kemudian sampling jenuh. Sampling jenuh adalah ketika kita mendapati sampel kita itu kurang dari 30 orang ya, 30 responden. Jumlahnya terlalu kecil, maka kita bisa mengambil sampel jenuh. Kenapa? Sampel jenuh itu apa yang didapat di sana, berapa orang, misalnya hanya 15 orang, ya sudah, ini namanya sampel jenuh, sampling jenuh. Jadi kita tahu bahwa di sana populasi populasi, misalnya kita ambil ahlinya tadi, dosen yang ahli di bidang makanan hanya 6 orang misalnya. Nah, itu kan termasuk ke dalam sampel jenuh karena kita berhenti di 6 orang tersebut gitu ya. Untuk mencari datanya hanya dari 6 orang tersebut. Kemudian yang terakhir ini adalah snowball sampling. Ini adalah juga jenis non probability ya, nggak bisa acak ya, tapi dia ini seperti main bola ya, yang saling bertubrukan seperti biliar itu. Nah, ini contohnya penyidik ya. Ini lebih kepada dunia penyidik, bukan ke buga ya. Misalnya ada 2 tersangka di sini, yaitu sampel 1 dan sampel 2. Nah, tersangka ini punya barang bukti ya, misalnya sabu. Nah, dia dapat dari mana? Ketika tersangka 1 ditanyain, dia dapat dari orang nomor 3, nomor 4, nomor 5 kayak gitu. Kemudian orang-orang tadi ya, tersangka yang kedua juga demikian, dia mengatakan dia dapat dari orang nomor 6, 7 dan 8. Kemudian dilacak lagi ini sama polisi. Dari sampel 3 tadi dia ditanyain, kamu dapat sabu itu dari mana gitu kan? Dari sampel nomor 9, nama sampel nomor 10. Nah, seperti itu. Jadi dia akan terus seperti bola ya, saling menggelinding. Oke, terima kasih. Ini tadi adalah gambaran dari sampling ya, jenis-jenis samplingnya. Jadi kita bisa memilih mana yang paling cocok ketika kita menguji kesukaan atau menguji organoleptik. Ketika kita ambil sampel itu butuh berapa orang, dengan syarat apa. Nah, ini ada menunya ya, ada jenisnya, dan ini tergantung kepada, balik lagi ya, kepada sumber data, kepada tujuan, semuanya kepada peneliti. Jadi tidak bisa sama penelitian satu dengan penelitian lainnya, bagaimana teknik samplingnya, itu semua punya kriteria ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.